Maka kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini ya. 欢迎大家来 Circles。今天我们要讨论关于关系的问题。Nah, kita sekarang kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali, dan ini terselenggara karena kerjasama atas STT ATIA dan Komunitas Circle Indonesia. Mari saya perkenalkan dulu, narasumber kita adalah Pendeta Linus Baito, studi teologi di STT ATIA Lawang, dan menerima gelar sebagai Master of Theology dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Saat ini sedang studi lanjut di STFT Jakarta dan Protestantse Theologische Universiteit Groningen, Belanda. Langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bapak Pendeta Linus Baito. Baik, Sandra Kwan, terima kasih. Bro Dimas, terima kasih. Circle, keluarga besar yang menyponsori semua acara ini, terima kasih. Salam dari kami di Aletheia. Kami ada di Lawang di Jawa Timur. Beberapa di antara kita sudah mengenal kampus kami. Saya bernaung. Sekarang memang lagi tugas belajar. Maafkan saya break sebentar. Apakah kita perlu berdoa dulu atau nanti doa berkat dari Pak Dimas atau bagaimana? Boleh, Musa berdoa dulu. Boleh ya? Silakan. Nanti kita awali dengan doa dan nanti kita juga akhiri dengan doa. Mungkin ada di antara teman-teman yang berlainan kepercayaan yang bisa hadir pada saat ini juga kami sangat welcome. Dan saat ini saya akan memimpin secara Kristiani. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan di surga untuk anugerah Tuhan yang begitu limpah atas kami sekalian. Engkau memberi kesehatan, Engkau memelihara kami dalam segala keberadaan kami. Bahkan saat ini Tuhan mengizinkan kami sedang berkoneksi satu dengan yang lain melalui sarana virtual ini, tetapi tidak mengurangi bahwa kami berinteraksi satu dengan yang lain, khususnya dari topik yang akan kami bahas bersama. Engkau berkati waktu ini, Engkau juga berkati hamba-Mu, dan juga materi yang akan kami bahas bersama. Tuhan menolong dan memberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mohon pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Baik, saya merasa mendapat kehormatan yang besar di Forum Circle. Memang saya mengenal lembaga ini dan juga terima kasih boleh juga mendekati kami lebih dekat lagi, maksud saya secara kelembagaan, karena Bro Dimas hadir di kampus kami, boleh sambang, dan kiranya perkenalan kita bahkan akan membawa hal-hal yang lebih baik lagi ke depannya. Tentu kami juga kepengen belajar bagaimana berjejaring dan belajar bersama, salah satunya melalui forum ini. Ya, kita akan belajar bersama. Saya menempatkan diri saya untuk klarifikasi dulu. Pertama, bukan sebagai ahli seperti apa, seperti di dalam poster, itu memang terlalu besar untuk saya. Nah, terima kasih untuk penghargaan itu. Saya juga masih dalam proses belajar. Kemudian yang kedua, saya tidak fasih berbahasa Mandarin, oleh karena itu resources yang saya gunakan itu adalah saya ambil dari sumber-sumber yang berbahasa Inggris. Hanya beberapa kata yang saya coba nanti akan ambil dari beberapa bahasa Mandarin. Dan yang ketiga, yang mendorong saya untuk melakukan kajian ini dan mungkin ke depan kalau Tuhan izinkan bisa lebih berkembang dan kita bergandengan tangan adalah karena apa yang sedang saya sentuh ini itu sedang lowong, sedang belum dilakukan ketimbang kuansi yang lebih besar speknya yang sedang dilakukan oleh banyak kalangan. Saya akan memulai presentasi saya, izinkan saya membagikan ini untuk kita. Apakah bisa dilihat? Ya, bisa. Bisa ya? Baik, inilah Bapak Ibu dan rekan-rekan, teman-teman sekalian, apa yang kita mau bahas bersama malam hari ini, belajar bersama dari tiga kata ini, mengenal teologi kuansi. Dari kata pertama dan kata ketiga dulu, mengenal kuansi. Mungkin kita perlu berkenalan dengan kuansi, ada di antara kita mungkin yang sudah mengerti. Tetapi ya kata yang kedua ini agak menarik ini. Ini satu bentukan yang nanti akan kita upayakan bersama. Berharap di akhir dari presentasi ini saya mencoba engage itu sehingga nanti kita terinspirasi bersama. Dan kalau Tuhan izinkan ini adalah proyek yang nanti menjadi finalisasi tugas saya di dalam masa studi ini. Saya rasa masih sendiri di sini dan berharap ini pioneer ke depan dan nanti bisa kita
upayakan bagaimana untuk berteologi di dalam hal kuansi ini. Nah, kita mengicip dulu ya. Saya akan mengajak kita berjalan di sini, kita akan melihat realitas kuansi dan nanti juga teologi, memahami kuansi apa itu secara ringkas saja karena ini pemahaman yang sangat kompleks dan panjang dan lebar dan dalam juga. Kemudian kita melihat ada progres teologi dan berikut saya ingin mengajak kita bagaimana interdialog antara kuansi dan teologi, khususnya dalam hal ini teologi Kristen, bisa mungkin dikerjakan dan yaitu bermuara sekiranya bisa terwujud nanti ada gambaran atau tawaran dari teologi kuansi yang kita coba ingin lihat bersama. Kuansi sedang menarik beragam minat kajian. Kalau saya berbicara tentang kajian, berarti ini saya sedang mencoba mengoleksi, bersurfing ria atau menyelam ria di dalam publikasi-publikasi yang sejauh ini saya sempat temukan. Selain daripada kuansi itu ada hal praktisnya. Nah, beragam kehidupan seperti di dalam aspek ekonomi, ada kajian-kajian yang mengaitkan kuansi dengan hal itu, juga tentu dalam hal sosial, pemerintah, pendidikan, keluarga, relasi interpersonal, itu menerapkan nilai-nilai kuansi. Nah, kalau kita melihat bahwa ada satu majalah Forbes, ini dari Barat, dia peneliti dan juga profesor di bidang international business di Madrid. Dia menceritakan ada satu pengalaman dari pengusaha di Amerika ketika mereka membuka satu kantor di China karena dia mau berbisnis dengan China dan dia pakai gaya Barat yang sangat formal sekali relasi untuk bagaimana lazimnya para pengusaha Barat untuk mengembangkan perusahaannya di multinational company di sana dan gagal dalam waktu 2 tahun. Nah, akhirnya walaupun dia sudah belajar bahasa Mandarin dan akhirnya dia meneliti apa sih sebenarnya rahasianya dan dia temukan ternyata kuansi. Itu menjadi hal yang penting. Nah, sehingga di dalam tulisan kecil dia di Forbes itu ini sekelumit saja si Wenderoth menulis pengalaman dari seorang pengusaha yang dulu sempat bankrupt perusahaannya akhirnya bisa bangkit lagi karena kuansi. Ini dia menemukan bahwa ada bahan-bahan yang menolong kesuksesan berbisnis itu awalnya dari kuansi. Ingredients. Kemudian kuansi itu dia cermati bahwa ini adalah relasi yang ada 3 rangkap. Dia disebut di situ 3 level. Sebenarnya 3 rangkap itu, yaitu relasi personal, relasi corporate, company punya relasi, dan juga pemerintah. Kalau mau menjalankan satu bisnis, 3 ini mesti rangkap harus jalan semua. Tidak mungkin hanya satu atau apalagi itu hanya berjenjang. Dan yang ketiga yang menarik dari kuansi itu diperingatkan juga oleh Wenderoth adalah ada sisi lemahnya atau sisi negatif dari kuansi, dia pakai istilah downside di sana. Bahwa ini memang rentan nanti ada kaitannya dengan korupsi, nepotisme, dan hal-hal yang tidak baik selain dari efek yang baik dari kuansi itu untuk mengimbangi konsep ini. Kalau kita lihat bukan hanya Barat dan China, di mana kuansi ini berasal dari China, tetapi sekarang ini di benua Afrika juga sedang mengutilitas aspek kuansi ini. Ada 3 kata menarik yang luar biasa di sana adalah power networking. Ini berbicara tentang jejaringan pemerintah G2G antara dalam konteks di sini adalah Rwanda, bagaimana dia menjamu Xi Jinping ketika datang ke Afrika dan mereka akhirnya melaksanakan kuansi dan itu mempengaruhi kedua negara ini dalam berinvestasi. Dan kita melihat juga relasi Rwanda juga menarik. Dan saya lompat, sebenarnya negara-negara lain juga ada yang sedang menerapkan kuansi dengan China. Di Indonesia itu menarik. Dari beberapa kajian yang saya temukan ternyata dari tahun 18 sekian sebelum Indonesia merdeka, jadi setelah Kerajaan Sriwijaya masuk ke era penjajahan zaman dulu, bangsa Eropa datang ke Indonesia, ada seorang pengusaha pada waktu itu datang dari Tiongkok dan akhirnya menjadi Raja Gula, ya, Oei Tiong Ham. Itu ada yang meneliti bahwa dia bisa bergiat usaha dan segala macam itu kan ada pengaruh kuansi yang dia lakukan, baik relasinya dengan kerajaan pada zaman itu dan juga dengan VOC dan setelah itu juga pasca VOC sehingga mereka sama-sama berbisnis. Nah, di era Orde Lama dan Orde Baru ada satu tokoh yang sangat fenomenal, almarhum sudah beliau, kita pernah dengar namanya, Lin Siliong. Ya, itu menerapkan kuansi. Dan yang sangat menarik ketika di zaman sebelum kemerdekaan itu posisi orang Tionghoa, kan Belanda yang menaruh orang Tionghoa itu di posisi tersendiri.
ya. Karena ada 3 klasifikasi ya, mulai dari ya kita tahu orang Indonesia asli, kemudian juga Eropa dan orang Tionghoa. Itu untuk kepentingan dia mengatur kekuasaan itu. Di tengah orang Tionghoa yang kejepit di tengah itu, dia memerankan kuansi untuk dia bisa melakukan bisnis dengan baik. Orla dan bahkan ke Orba. Ya, kita tahu Lim Siliong juga akhirnya setelah lewat era Soekarno, dia dengan keluarga Cendana juga melakukan bisnis ini. Ada beberapa kajian yang saya lihat menarik di sana. Dan pasca Orde Baru, khususnya era tumbangnya Orde Baru, di momen kita melihat ada tragedi tahun 98, bukan hanya banyak beberapa pengusaha yang Tionghoa yang mengalami nasib sangat tidak baik, mereka mau bangkit kembali, justru mereka mengutilitas kuansi untuk bagaimana bisa bangkit dari ekonomi. Dan begitulah seterusnya. Nah, kuansi itu sendiri apa? Dari sekian banyak pengertian, karena ini sangat luas sekali, saya mencoba mengekstrak, memparafrase apa yang Berbelet katakan, bahwa kuansi itu adalah relasi mutualistik interpersonal. Emphasize atau menekankan relasi mutualistik. Karena setiap orang itu berelasi, tetapi aspek mutualitas, aspek ketersalingan, ya, imbal balik, ini yang menjadi ciri khas dari kuansi. Dan itu interpersonal. Ya, antar pribadi. Dia bukan hanya personal, tapi interpersonal. Yang sangat populer dalam struktur sosial masyarakat Tiongkok. Nah, ketika saya menyebut Tiongkok, ini adalah mengarah kepada asal muasal, akar di mana budaya ini berasal. Yang dilandasi dengan ikatan emosi yang kuat. Ikatan emosinya kuat sekali. Jadi ini bukan terpaksa. Kalau saya coba bandingkan dengan relasi formal yang dibentuk oleh struktur sosial Barat, umpamanya begitu, dia tidak terlalu ikatan emosi yang kuat, tetapi ikatan kognitifnya yang kuat, pengertian, ya, rule, make sense, logis. Nah, tapi yang kuansi ini dia non formal, ya, interpersonal, ya, mutualistik, yang punya ikatan batin yang kuat sekali. Mengapa hal itu bisa begitu? Karena ada 4 hal yang membentuk atau mengkonstruk kuansi ini menjadi suatu ikatan mutualistik interpersonal dalam struktur sosial masyarakat Tiongkok yang sangat kental ikatannya, yaitu yang pertama karena ada unsur mianzi, wajah. Wajah itu bukan hanya muka secara fisik, tetapi wajah itu menyangkut harga diri, hormat, status, wibawa, atau kita pakai istilah yang mungkin lebih tinggi derajatnya, itu adalah dignitas. Kalau kita berelasi dengan seseorang, itu kita mau nggak mau menjaga mukanya dia. Nah, ketika saya berelasi dengan seseorang, ini interpersonal relationship ya, saya harus jaga mukanya dia, jaga dignitasnya dia, jaga nama baik, saya harus menghormati dia, dan sebaliknya. Nah, itu menyangkut hati. Selain itu, ada aspek ranching, mutualitas, ketersalingan. Karena dia berbaik budi kepada saya, atau saya lebih dulu berbaik budi kepada dia, maka dia punya tanggung jawab untuk juga saling berbagi, berbalas budi. Tidak harus bendanya sama. Nah, ini memang orang bisa melihat ini sebagai aspek atau peluang yang negatif, nantinya akhirnya suap menyuap dan seterusnya. Tapi sebenarnya kuansi itu sangat murni. Aspek ranching itu adalah aspek mutualitas atau reciprocality, itu yang menyebabkan ini baik. Nah, dasarnya adalah empati. Kita nggak bisa memaksa orang untuk saling berbalas, tetapi kesadaran. Nah, ini menariknya. Nah, itu bisa dikuatkan lagi dengan kancing. Itu adalah aspek emosi, karena aspek kindness, aspek kebaikan dari seseorang. Jadi, selain kita menghargai harkatnya, martabatnya, atau dignitasnya, kita juga tahu pentingnya saling, ya, memberi, menerima, dan seterusnya. Dan karena kita sadar ada aspek afeksi, aspek bela rasa dari seseorang. Nah, yang keempat itu menarik, baru Shinren. Ketika kuansi ini dalam bahasa relasi yang dominan timur, lalu ketika kita mendialogkan ya dengan relasi dalam versi barat, ketemu titiknya di Shinren ini, yaitu aspek trust, aspek knowledge, aspek kognitif. Loh, orang itu sudah sangat baik sama kita, kayaknya gitu. Jadi kita mengkonstruksi aspek apa ini namanya, logikanya. Dan orang ini memang kredibel, dapat dipercaya, dan dia wajib juga dihargai, sama seperti saya juga dihargai. Lalu aspek-aspek kognitif seperti itu muncul, dan itu yang akhirnya menunjang trust. Nah, inilah yang membuat kuansi dari sekian banyak 4 ini yang menjadi penunjang,
mengapa Kuansi itu sangat populer di dalam masyarakat di Tiongkok. Di dalam jenis atau kategori relasi ya yang menolong kita untuk melihat bagaimana relasi itu ada di dalam Kuansi itu. Yang lebih utama, yang lebih kuat relasi itu adalah di dalam keluarga. Ciara. Nah, ini relasi anggota keluarga, terlebih lagi mereka adalah yang memiliki garis darah secara langsung. Namun demikian, nah kalau kita lihat di dalam garis darah itu, apa-apa itu keluarga. Jadi makanya nggak heran, baik atau buruk di dalam relasi itu sudahlah, dia bagaimanapun juga keluarga. Ini sangat timur sekali relasinya. Kemudian kita lihat juga ada pseudo family di dalam struktur sosial masyarakat Tionghoa, mungkin karena fam atau C-nya sama-sama lim, gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini menarik sekali, walaupun tidak ada hubungan darah secara langsung. Nah ini ikatan, ini family ties, family relationship yang sangat kuat. Itu number one di dalam relasi itu. Nah relasi yang kedua itu lebih luas, yaitu adalah relasi keakraban. Ini adalah orang-orang yang familiar dengan kita, yang dekat dengan kita. Dia mungkin sanak, saudara, keponakan, ya tidak secara langsung, atau family ya mungkin ipar atau sepupu yang jauh dan seterusnya bisa, tetapi dekat sekali, tetangga kita, ya orang yang sesama daerah. Nah ini terasa sekali dalam satu penelitian, beberapa mereka dari berbagai daerah di Tiongkok, ada yang urban ke Eropa dan ke daerah US, ada yang meneliti itu, mereka membangun relasi yang kuat sekali. Ada di antara mereka yang berangkat dari satu desa yang sama. Di negara mereka jarang ketemu, tapi ketika di perantauan mereka ketemu sekali sebagai masyarakat diaspora, lalu mereka membangun relasi kuansi yang kuat sekali sampai mereka pulang pun kuat. Nah, yang keakraban ini, relasi Shaolin ini juga bisa terjadi karena pertemanan, ya teman main atau teman apa. Dan berikut kita juga lihat teman kelas atau teman kerja teman kerja di kantor. Jadi kalau teman-teman di sini ada di antara yang akrab sekali, dia bukan keluarga, dia nggak ada hubungan darah, dia juga bukan family atau fam yang sama dengan saya. Apalagi yang bukan Tionghoa kan memang ada marga beberapa etnik tertentu di Indonesia punya marga yang sama, tetapi kita bukan, gitu. Tapi kita dekat sekali. Nah ini kita termasuk di kategori klasifikasi yang kedua relationship-nya. Dan juga mungkin karena sama kampus, sama sekolah, atau orang tua ketemu sama tempat sekolah anaknya. Jadi mereka ada klub gitu ya sekarang ini. Nah ini termasuk yang di sini, yang keakraban ini. Nah yang terakhir adalah relasi dengan orang asing. Jadi kalau kita lihat semacam lingkaran ini ya, ada yang lingkaran tengah, lingkaran yang paling inti, lingkaran tengah, dan juga lingkaran pinggir. Nah relasi dengan orang asing itu orang yang kita kenal ya, bahkan juga dengan orang yang sangat asing sekali, itu kadarnya memang nggak sekuat dari apalagi dibandingkan dengan relasi keluarga. Nilai-nilai yang menarik untuk dicermati, saya merujuk kepada Yatung Luo, itu ada 8 nilai yang ini dekat sekali dengan nilai kekristenan, doktrin kekristenan dan juga dogma kekristenan bahkan. Yaitu yang pertama tentang kesetiaan. Dalam berelasi, di dalam nilai Kuansi itu, nomor satu yang diadakan kesetiaan, bukan relasi sesaat, oportunis demi tujuan, bukan. Tapi betul-betul dia ada aspek loyalty-nya. Dan juga respect ya, rasa hormat. Karena tadi kita lihat aspek niansenya itu. Dan juga kebaikan, ada nilai kebaikan. Kasih, kita tahu ini kasih itu bahasa yang sangat universal. Dan itu juga ada di dalam relasi Kuansi ini. Trust, kepercayaan, keadilan. Jadi ada fairness, ada justice, ada righteousness juga ada di situ di dalam relasi Kuansi. Juga ada nilai harmoni, keseimbangan, balance. Jadi relasi itu nggak mendominasi, bukan kita yang dikuasai orang atau kita sebaliknya menguasai orang dalam relasi yang saling mendominan gitu. Itu bukan ciri dari Kuansi, tetapi dia balance. Dan damai, mendatangkan damai. Ya. Nah, kalau kita lihat ada persamaan di dalam kajian-kajian tentang Kuansi ini, itu sebenarnya 3.000 tahun dalam penelitian, dalam penelusuran saya dari beberapa publikasi, sejak 3.000 tahun yang lalu sebenarnya sudah ada konsep ini yang muncul dari
dari etika Konfusius, tetapi baru menjadi kajian yang ilmiah dan terpublikasi itu tahun 1970 sekian akhir, dan saya menemukan data tahun 80 sekian. Jadi kalau saya boleh bagi dekadenya dalam kajian-kajian itu ada 3 dekade dan masing-masing punya ciri khas. Di dekade pertama, banyak penelitian itu menemukan bagaimana aspek praktis, aspek utilitas dari kuantiti. Ternyata ini sangat berguna. Aspek timbal balik ini sangat mendukung produktivitas kerja orang, baik itu dengan pemerintah, di sekolah, di bisnis, dan segala macamnya. Nah, di dekade kedua setelah itu adalah berbicara tentang nilai-nilai etis. Ternyata kuantiti bukan hanya digunakan untuk profit saja, tetapi ada nilai etis yang terkandung di dalamnya. Hakikat apa yang terkait di dalam kuantiti itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan terakhir, mereka juga sadar bahwa tidak melulu hanya aspek positif dari kuantiti, itu ada juga aspek negatif. Jadi kuantiti itu gara-gara kuantiti itu orang bisa melakukan praktek-praktek buruk karena relasi yang dekat dengan seseorang, ya kadang-kadang aturan itu bisa diabaikan, dan itu salah satunya adalah korupsi. Maafkan agak typo di situ, korupsi, dan bahkan juga ada sisi gelap yang lainnya yang bisa juga terjadi gara-gara aspek dari kuantiti ini. Bagaimana dengan konsep relasi di negara-negara lain? Ini saya coba rujuk juga di Barbalet, bahwa kuantiti yang mempunyai nilai reciprocal, ya, relasi yang saling timbal balik itu di Rusia dikenal dengan istilah blood. Di Timur Tengah dikenal dengan istilah wasta. Blood dan wasta ini adalah relasi mutualistik yang di dalam penelusuran beberapa ahli ketika di perusahaan itu ada relasi antara patron, clients, dan juga friends atau patron, pelanggan, dan teman-temannya. Relasi itu adalah relasi mutualistik. Nah, di Rusia itu dikenal dengan istilah blood dan wasta. Yanggo, ya, Jaan Pehchan di India, di Brasil, TAPS di Azerbaijan. Nah, yang agak menarik di Afrika yang mirip dengan kuantiti, tidak sama persis karena kuantiti itu punya karakteristik tersendiri, itu adalah filosofi Ubuntu. Filosofi Ubuntu di masyarakat benua Afrika, saya eksis jika ada kita, itu konsepnya. Atau kita itu membuat diri saya ini ada. Antara saya dan kita dalam relasi sosial seperti itu yang membuat seseorang menjadi orang di dalam masyarakat Afrika yang menganut paham Ubuntu. Jadi relasi personal dengan lingkup sosial itu sangat menentukan mereka. Nah, namun ada beberapa kajian juga yang mengatakan bahwa hak-hak privasi dari seseorang dalam masyarakat Ubuntu itu sering tergerus. Jadi kalau society-nya, kalau lingkungan masyarakat di kampung atau di komunitas kantor kita atau di komunitas gereja umpamanya gitu, tidak kondusif untuk kita, maka sang individu ini juga bisa nanti akan semakin merosot. Tidak demikian juga halnya dengan kuantiti. Kuantiti lebih ke arah mutualistik yang memang di dalam kajian relasi Afrika dan China tadi mengatakan bahwa saling menguntungkan, yang orang pakai bilang win-win solution. Nah, ini lebih menekankan itu dari kuantiti. Bagaimana membangun kuantiti? Yang pertama tentu pengenalan umum dulu melalui ketertarikan terhadap budaya Tionghoa. Memang kuantiti ini nggak bisa dipaksakan, Bapak Ibu. Saya nggak tahu sejauh ini, mungkin ada di antara kita dengan pengertian sejauh ini sudah punya kuantiti seperti di dalam nadi atau DNA-nya dari relationship yang reciprocal ini dari. Nah, tetapi khusus dengan etnis Tionghoa atau orang Tionghoa mau berrelasi dengan etnis yang lain, harus ada ketertarikan di antara keduanya, yaitu ketertarikan terhadap budaya Tionghoa. Nah, kita bersyukur karena di negara kita ada komunitas Tionghoa juga yang sudah memang turun-temurun. Ya, artinya bahwa tidak ada lagi hambatan sebetulnya dari segi bahasa karena semuanya sudah bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Walaupun teman-teman dari kalangan Tionghoa itu masih sangat terasa sekali budaya Tionghoa mereka yang mereka pelihara di keluarga. Dan untuk membangun kuantiti dengan mereka harus ada ketertarikan itu. Tidak bisa dipaksakan. Ya. Kemudian yang kedua adalah perkenalan formal. Nah, ini bisa melalui bisnis. Mungkin ada di antara kita yang bekerja di perusahaan milik orang Tionghoa, ya akan terasa sekali
bagaimana kuansi itu dominan mereka terapkan. Ya, kita lihat ada 3 jenis tadi itu, kita mungkin masuk yang keduanya, yaitu relasi keakraban. Kalau sesama Tionghoanya mungkin bisa nanti masuk, entah dia sesama marga atau sesama Huaran yang masuk ke situ dia. Pendidikan, kita mungkin satu kampus yang sama, satu alma mater yang sama, umpamanya gitu bisa, itu formal. Dan lingkup sosial, kita tinggal di perumahan, seperti itu. Dan rohani, konteks kita di gereja, macam begitu mungkin, atau di komunitas-komunitas rohani kita. Saya lihat ada komsel-komsel juga, atau mungkin KTB, kayak teman-teman kita di perkantas, itu bisa. Relasi formal itu semakin lama, semakin intens, dan kuansinya terbentuk dengan baik. Nah, yang menarik juga adalah itu secara sadar. Bagaimana kita membangun relasi dengan citra diri yang baik, yang dapat dipercaya. Karena kunci dari relasi yang mutualistik itu tadi adalah kita bisa dipercaya, kita juga bisa mempercayai seseorang yang berrelasi dengan kita. Kalau sudah tidak ada kepercayaan, maka kita sudah tidak ada kuansi lagi sebenarnya. Sudah buruk kuansinya atau negatif. Sebelumnya mungkin lemah dulu, terus itu negatif relasi. Jadi sangat penting ketika kita mau mengatakan aku mau berkuansi dengan seseorang, itu adalah aspek trust, bisa dipercaya dan mempercayai. Nah, baru ekspresi berikutnya adalah memberi hadiah. Memberi hadiah. Apakah itu setelah berkenalan atau awal kita berkenalan dengan memberi hadiah dulu? Biasanya sih setelah berkenalan. Itu sebagai apresiasi dan seterusnya. Bukan sebagai suap, yang murninya begitu. Walaupun ada yang menyeleweng menggunakan pemberian hadiah ini sebagai suap ya. Nah, tapi tidak demikian maksud dari kuansi itu. Bisa juga, karena kita nggak tahu. Oleh karena itu dalam relasi yang semakin lama, semakin dalam, kita akan lebih tahu lagi bahwa sebenarnya relasi ini seperti apa sih kualitasnya. Dia memberi, lama-lama kita akan tahu dengan seseorang itu. Nah, itu dalam relasi gitu. Tetapi dalam memberi hadiah ini tulus. Nah, kemudian kita lihat ciri yang lebih dalam lagi. Nah, ini masuk ke karakter di mana kita sebenarnya sudah masuk ke bagian dari keluarga mereka, yaitu ketika diundang makan. Entah itu makan siang atau malam. Ketika sudah berrelasi cukup lama dengan mereka, saling bisa menerima, saling bisa memahami, menerima kelemahan-kelebihan, begitu ya, toh saling sabar dan seterusnya, dan saling tumbuh dalam relasi yang baik, dan ada kepercayaan. Nah, lalu kita diundang makan, atau kita mengundang makan, itu tanda, itu simbol bahwa relasi kita sudah semakin intens dengan seseorang, atau dengan sekelompok orang. Nah, saya nggak tahu kalau di Barat itu kan ada istilah tidak ada makan siang yang gratis gitu kan, artinya ada embel-embel. Tetapi di dalam kuansi bisa ada itu, tetapi juga bisa enggak, dalam arti oke, kami rayakan bahwa kita bersama masuk di dalam ikatan yang lebih dalam. Nah, bagaimana dengan teologi dan perkembangannya? Saya mencoba bergeraknya dari sini, Bapak Ibu dan saudara, rekan-rekan, teman-teman sekalian. Ada bentuk-bentuk teologi dan ada progres di dalam teologi. Dan nanti dari bentuk dan progres ini, saya mencoba mendialogkannya dengan prinsip dan nilai kuansi itu tadi, sehingga nanti akan terbentuk kira-kira teologi kuansi. Ya, kita tahu ada banyak bentuk, tetapi saya mencoba membagi 4 dan 5 bentuk ini. 4 yang secara baku kita sering lihat, dan kelima nanti merupakan tawaran untuk saya akan berdialog dengan kuansi. Yaitu yang pertama, dogmatik. Aspek dogmatika itu adalah klaim yang absolut tentang kebenaran yang universal dari gereja. Nah, kalau kita berbicara teologi, itu adalah juga teologi dogmatik. Itu yang dibangun oleh gereja untuk hidup matinya gereja, semacam aksioma kebenaran kehidupan bergereja di situ. Itu adalah klaim kebenaran yang mutlak dari satu gereja. Contoh tentang Yesus adalah Allah, begitu ya, tentang konsep Trinitas, tentang Alkitab firman Allah, itu semua bangunan dogmatik. Nah, selain itu ada bangunan teologi yang kita kenal juga adalah systematic theology. Itu interdialog atau komunikasi yang biasanya memakai teks biblis dan akhirnya secara logis dianalisa, didialektikkan satu kebenaran etik yang nanti juga untuk bahkan mendukung aspek-aspek dogmatik dan juga untuk kehidupan bergereja. Nah, kalau tadi itu klaim universal, yaitu di jagat raya di sana, ini global sifatnya, dalam arti atau juga mungkin di beberapa region tertentu.
Ada yang menerima kebenaran teologi yang seperti itu. Nah, selain itu ada teologi kontekstual. Jadi tidak hanya melulu dogma dan sistematik. Teologi kontekstual itu berbicara tentang bagaimana teologi itu tidak hanya di awang-awang yang transend saja, tetapi itu lebih membumi, bagaimana dia relevan dengan konteks, bagaimana berteologi dari bawah. Kalau dua yang pertama tadi itu dari atas, dari langit teologinya. Semua kebenaran itu turun. Wahyu Allah turun datang ke bumi, kita tinggal terima, gitu. Tinggal kita menemukan, gitu. Tetapi kontekstual itu berbicara dari bawah, bagaimana aspek-aspek dari akan sesuatu dibawa ke atas berdialog dengan teks suci. Nah, tapi menghargai ya kesamaan dan akhirnya ada liberasi, ada pembebasan dan itu sifatnya dialog antara lokal dan global. Jadi banyak etika-etika dan kebenaran itu di sana. Nah, berikut juga kita menemukan ada aspek teologi konstruktif, ada bentuk teologi konstruktif. Itu menyentuh aspek-aspek estetika, aspek keindahan, imagery di dalam berteologi. Akarnya memang dari sistematik. Nah, itu lebih pendekatan lebih apresiatif, menghargai banyak hal. Oleh karena itu di kontekstual dan konstruktif itu banyak perkembangan-perkembangan teologi terkini seperti yang kita lihat gender dan lingkungan dan segala macam banyak berkembang di situ sekarang. Dan wujudnya adalah transformatif, bagaimana untuk membawa hal-hal yang lebih baik untuk kemaslahatan orang banyak. Dan ini bersifat tidak terlalu kaku seperti dogma, tetapi dia ya bisa dibentuk sana sini dalam konstruktif ini. Boleh kita katakan dia relatif. Nah, yang berikut setelah konstruktif itu menurut saya ada shape yang baru yang sedang berkembang baru akhir tahun 70 kemarin. Hadir satu pendekatan namanya teologi interkultural. Itu kalau saya boleh gambarkan adalah berangkat dari tiga warisan itu, sistematik, kontekstual, dan konstruktif, berbentuk ini. Yang dulu adalah teologi misi. Yang memang teologi misi ini dulu bagaimana bermisi itu hanya untuk klaim kebenaran dogma dan kebenaran sistematik dalam konteks apapun dilibas semua. Nah, tapi konstruktif itu lebih ke arah, walaupun dia misi, lebih ke arah relasional. Bukan hanya berelasi untuk menyampaikan Injil, tetapi bagaimana dia berelasi, engage dengan budaya, dengan konsep-konsep tradisi, ilmu, bahkan disiplin-disiplin yang lain, yaitu interdisiplin dengan yang lainnya, berdialog. Dan mereka harus saling mendengar suara. Kalau suara teologi mau didengar ke publik, bagaimana teologi juga harus mendengar suara dari yang lain. Jadi hearing voices. Nah, proses mutual ini menjadi penekanan dari gaya teologi interkultural. Mutual untuk saling mengkonstruksi, untuk saling mengoreksi satu dengan yang lain. Nah, ini shape yang nanti akan saya lihat peluang untuk bisa melakukan teologi kuansi nanti saya coba dekati dengan teologi interkultural. Nah, kalau kita lihat dulu, apakah ada kans, ada peluang, ada dimensi di mana teologi itu memiliki natur atau ciri, gestur, yang mana aspek relasional, aspek mutualistik itu sudah ada. Sehingga kita bisa mendialogkan dengan nilai kuansi yang juga ada aspek mutualistik dan relasional dan seterusnya. Ada banyak, tetapi saya coba lihat tiga aja. Yaitu yang pertama konsep perikoresis, yang kedua adalah konsep incarnatio atau inkarnasi, yang ketiga adalah konsep communio sanctorum. Ini yang sangat kental sekali di gereja. Perikoresis itu adalah mutual indwelling of the Trinity, di mana Allah Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus itu saling mendiami, indwelling, dan saling penetrasi satu dengan yang lain, walaupun tidak saling mencampur adukan sehingga jadi kacau. Interrelasi yang saling mendiami di dalam konsep Allah Trinitas yang dikenal dengan konsep perikoresis ini kuat sekali bentuk bangunannya dengan prinsip dari kuansi, ya saling bersekutu dengan yang lain. Kalau kita lihat hakikat Allah itu esa atau satu. Nah, Allah yang esa itu memiliki tiga pribadi, Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, dia bukan hanya satu, tapi tiga pribadi, bukan hanya satu pribadi, tiga pribadi. Ketiga pribadi itu saling memiliki satu dengan yang lain. Nah, konsep ini akan menolong kita kalau kita memahami Trinitas dari warisan Timur. Kalau di Barat agak sulit kita karena ada
orden. Di dalam kuansi juga ada relasi strata begitu, tetapi yang lebih menarik adalah relasi yang equal antara Bapa, Putra, Roh Kudus seperti di dalam konsep perichoresis ini, sikapnya gitu. Dan ini konsep yang muncul dari Injil Yohanes. Kita lihat sangat kental sekali, dan John dari Damaskus tahun 600 sampai tahun 700 itu menggagas hal ini. Nah, ini menjadikan kesempatan untuk kita mendialogkan konsep teologi dengan konsep kuansi untuk membangun teologi kuansi. Yang kedua adalah peristiwa inkarnasi. Kalau saya sebutkan, saya pakai istilah saya bahwa ini adalah relasi antara Allah dan ciptaannya, creatura divina relatio. Ada relasi Allah yang kekal, Allah yang roh, sebelum berinkarnasi dalam diri Kristus Yesus, dengan ciptaannya. Nah, kalau kita lihat dalam peristiwa atau di dalam semua narasi dari inkarnasi itu kan kita lihat ada entitas yang transcendental, seperti malaikat datang memberitakan bahwa peristiwa akan kelahiran Mesias ya kepada para nabi sebelumnya. Semakin mendekat waktunya kita lihat datang ke ke Maria dan Yusuf dalam mimpi dan seterusnya. Kita lihat ada figur malaikat. Kalau kita lihat di catatan Lukas juga sama, malaikat. Bahkan di catatan Lukas kita melihat bahwa ada malaikat memuji Allah. Ini adalah makhluk transend. Jadi komunikasinya jauh di atas sana. Tapi hadir ke bumi. Dan juga ada fenomena alam yang transend. Matius, fenomena alam yang transend itu bintang. Yang menjadi petunjuk. Fenomena alam juga adalah tiba-tiba di tengah malam itu dalam catatan Lukas itu. Nah, itu saya lihat itu adalah creatura divina relatio, relasi bagaimana Allah yang transend yang jauh di sana berelasi. Nah, ada realitas plural dan kompleks kehidupan manusia. Itu juga di dalam peristiwa inkarnasi itu terjadi relasi yang kompleks. Nah, kita lihat disebut raja di situ. Di versi Matius kita melihat ada Herodes. Dia bertemu dengan 3 raja timur. Kalau Majus itu digambar raja dengan Herodes. Nah, kalau kita lihat di catatan Lukas itu adalah kaisar. Itu adalah simbol-simbol penguasa yang kita lihat berelasi, ya. Dan juga ilmuwan para Majus, keluarga Yusuf dan Maria. Beberapa keluarga sedang pulang ke kampung masing-masing dalam catatan Lukas, dan kita lihat akhirnya Yusuf dan Maria tidak mendapat tempat. Ada keluarga seperti itu ya, Yusuf dan Maria. Dan masyarakat marginal, yaitu para Majus, serta hewan, gembala, serta hewan. Jadi kalau kita melihat peristiwa inkarnasi itu adalah komunikasi atau relasi ketersalingan reciprocal antara Allah dan ciptaannya, bukan hanya manusia. Nah, ini kita terlalu antroposen sekali ketika berkhotbah tentang Natal, ketika berkhotbah tentang peristiwa inkarnasi hanya kepada manusia saja. Antroposentris sekali, oh Allah yang mulia yang tidak terbatas jadi manusia, tetapi kita lupa melihat alam semesta, kita lupa melihat, bukan lupa ya, lupa menekankan juga bahwa ada aspek hewan, bahkan ada tumbuhan lain dan seterusnya seperti itu. Bahkan kalau kita lihat lagi ketika dalam peristiwa Minggu Palm apa segala macam, pohon itu juga berbicara ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ada aktualitas penggenapan janji Allah. Peristiwa inkarnasi bisa terjadi bukan tiba-tiba. Ya, kita tahu di dalam bangunan teologi kita, ini merupakan perwujudan dari nubuatan Allah yang ribuan tahun sebelumnya diberitakan melalui para nabi, bahkan juga kepada orang-orang di era mendekat jam-jam kelahiran Yesus waktu itu. Dan kata-kata yang menarik dalam bahasa Greka, kita melihat di sana, penggenapan janji Allah itu sungguh-sungguh Allah ingin tinggal diam. Dia yang Allah itu berelasi dengan kreatura, dengan ciptaannya. Bahasa di Matius pasal 1 itu menarik sekali. Immanuel itu dipakai kata metahemon. Meta itu with, ya, bukan hanya meta seperti yang Mark Zuckerberg pakai, tetapi meta yang itu katanya melampaui, tetapi meta yang ini adalah bersama. Allah bersama kita. Dan menarik sekali bahwa kegalauan Yusuf dan kegalauan Maria itu bukan hanya kegalauan personal dua orang itu, tetapi itu galau bangsa Yahudi juga ketika di dalam penindasan bangsa-bangsa yang lalim pada saat itu di zaman-zaman yang sangat mendekati itu Romawi. Mereka galau sekali, tetapi di tengah keadaan itu Allah itu berinkarnasi dan menyatakan metahemon.
Immanuel. Konsep itu ada di PL, tetapi dia nyata sangat present sekali hari itu. Itu bukankah relasi namanya? Jadi kalau konsep kuansi itu kita lihat di situ sebenarnya dekat juga dengan inkarnasi ini. Dan kalau pakai bahasa Yohanes, firman menjadi manusia dan diam di antara kita, istilah ekkenosen itu adalah betul-betul tinggal, berkemah. Ini merujuk kepada Allah membuat tabernakel. Beberapa teman kita suka memakai istilah ini, dwell itu istilah tabernakel, itu adalah di mana Allah yang dari surga, Allah yang menyertai, Allah yang memperhatikan umatnya di Mesir, Allah yang berada di padang gurun, Allah yang mau tinggal di kemah, dwell. Nah, bahasa diam di antara kita itu. Tetapi inti yang mau dikatakan di sana adalah Allah berelasi dengannya. Nah, itu teologi kuansi yang prospek untuk nanti kita lihat. Yang berikut adalah Communia Sanctorum. Ini ada dalam kalimat rasuli, ya, persekutuan orang-orang kudus, atau bahasa Calvin di situ Societas Fidelium. Itu adalah kumpulan umat pilihan Allah yang memiliki relasi saling mendukung satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus untuk menyatakan kemuliaan Allah. Gereja bahasa metafor itu sebagai tubuh Kristus itu adalah interrelasi yang tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan, tidak tubuh lagi dia, tapi body yang mati, tubuh yang mati. Makanya ketika kita bergereja sebagai communio sanctorum, itu mulai memikirkan independen. Saat itulah sebenarnya organ itu mulai dying, mulai mengalami kematian. Ini menarik sekali rahasia relasi di dalam teologi itu, relasi tubuh. Saling bersekutu atau koinonia ton hagion, bersekutu di dalam kekudusan. Bahasa itu menarik sekali. Kemudian saling menolong di dalam tubuh gereja, sesama orang Kristen, saling membangun tubuh bersama. Ini kental sekali dalam teologi Paulus tentang tubuh. Gereja sebagai tubuh Kristus. Nah, tetapi kehadirannya di masyarakat, Communio Sanctorum ini tidak hanya berbicara eksklusif, tetapi juga berbicara kehadirannya di masyarakat yang memberi peran. Dia harus berdialog dengan alam, dia harus berdialog dengan society yang di luar, ya, saling memberi manfaat yang terbaik. Gereja memberi manfaat yang terbaik dan masyarakat juga memberi manfaat yang terbaik terhadap gereja. Nah, seperti itu dalam konsep ini. Nah, kalau kita melihat ada beberapa paham dari teolog-teolog interkultural, beberapa saja saya highlight, antaranya adalah Volker Kuster itu sangat menekankan bagaimana upaya berteologi itu adalah saling mencari pemahaman bersama dan saling melibatkan bersama. Ya, si Volker Kuster waktu saya ketemu dengan dia 10 tahun yang lalu di Jogja ketika saya menemani dia, beliau dari Jerman, bahkan tidak hanya aspek akademik, bahkan non-akademik. Dia berkata bahwa aspek seni pun itu bisa dijadikan sarana dalam teologi interkultural untuk membangun teologi. Teolog berikutnya adalah Schreiter, Robert Schreiter, teolog Katolik yang sangat menarik sekali. Dia menekankan dialog. Karena dia tahu, dia sadar, beberapa teolog barat sadar kenapa harus hadir teologi interkultural, karena teologi-teologi yang sebelumnya sangat didominasi oleh kelompok barat, apalagi kalau kita lihat kelompok yang di Amerika itu baratnya putih lagi gitu ya, maksudnya harus teologi dari kelompok kulit putih. Nah, mereka sadar sudah sekarang, sehingga kita harus engage dialog. Orang-orang di luar dari barat kita harus ajak berdialog, termasuk budaya mereka, tradisi mereka juga. Nah, Franz Weisen juga menekankan hermeneutika interkultural, sama seperti Henning Wroggeman. Dia menulis satu volume tersendiri sangat tebal sekali tentang hermeneutik interkultural. Weisen dan Wroggeman, yang satu berangkat dari Katolik di Belanda, yang satu dari Jerman, yaitu Wroggeman, melihat bagaimana upaya-upaya ini baru penginjilan untuk misi, di mana klaim Kristen tentang kebenaran, itu tentang iman kepada Kristus, itu bisa berdialog, tidak, tetapi justru mengajak budaya itu terlibat di dalamnya. Benno van de Toren lebih progres kalau kita lihat konsep ini, harus ada three-way conversation. Allah yang menyatakan diri dalam firman juga bukan Allah yang hanya mau didengar di dalam proklaim theological kita, tetapi Allah yang juga mau mendengar di dalam bahasa teologi kita, mendengar suara sains, mendengar suara dari tradisi yang lain,
dari kelompok-kelompok yang lain. Sehingga three ways conversation ini adalah Allah berbicara, umat berbicara, dan in between ini saling berbicara untuk mengkonstruksi sesuatu. Yang mana kita lihat ujung-ujungnya adalah bagaimana suara Allah akhirnya berbicara kepada semua struktur di situ. Dan kita lihat Stephen Plass terakhir bahwa interkultural theology ini adalah satu pendekatan juga, bukan hanya satu research yang hanya penjelasan atau deskriptif, tetapi disiplin teologi merupakan suatu cara untuk melakukan satu teologi. Nah, saya bisa sebutkan bahwa teologi merupakan salah satu disiplin yang sedang berkembang juga sekarang ini. Ya, saya tahu ketika saya menyebutkan ini ada beberapa di antara kalangan, entah itu gereja, bahkan juga kalangan sekolah teologi, kalau di antara kita yang melihat, teologi itu sudah berhenti berkembang karena dia hanya terus diulang-ulang saja. Nah, itu sebenarnya hanya seminarisasi, dalam arti hanya pembibitan yang hanya mengulang-mengulang begitu saja. Nah, sesungguhnya natur dari teologi itu terus berkembang. Bagaimana di tengah konteks apapun dia harus berkembang. Nah, salah satu cara untuk mengembangkan teologi melalui teologi interkultural. Berteologi itu harus dilakukan dengan kesadaran suatu realitas keberagaman konteks. Karena konteks kita tidak single, konteks kita sangat plural, sangat beragam. Nah, kesadaran itu menolong kita untuk berteologi. Kalau pendekatan yang lama, keragaman konteks itu diantifonalkan dengan klaim kebenaran satu teologi yang menguasai semua. Nah, itu bahasa teman-teman kadang-kadang mereka sebut teologi penjajah atau teologi kolonial yang mengkolonialistik. Tetapi teologi interkultural itu yang mau berdialog, ya. Nah, caranya adalah harus punya sikap yang cermat terhadap realitas. Itu terbuka, terbuka untuk berdialog, terbuka untuk saling dikoreksi dan mengoreksi. Bukan hanya kita dikoreksi oleh budaya, tetapi juga budaya juga dikoreksi oleh teologi. Nah, hasil dari dialog itu nanti ada sesuatu yang baru muncul. Itulah natur dari teologi interkultural untuk tujuan saling memperkaya. Nah, melalui pembahasan saya mencoba melakukan ini, hanya contoh 3 ini, sejauh ini masih proyek kecil-kecilan, ya bagaimana teologi interkultural itu dapat berinteraksi dengan nilai kuansi, yaitu dari konsep Miense dan doksologi, yang kedua dari kuansi dan perwira di Kapernaum, itu studi teks, kalau saya boleh, ya bukan studi biblika yang terlalu kompleks, tetapi sentuhan atau taste-nya ke situ. Dan ini yang ongoing project, Kuansi dan Komunitas Tionghoa Kristen di Indonesia. Saya publikasikan dalam tulisan sederhana, tulisan kecil beberapa waktu yang lalu. Saya sebutkan di situ aspek doksologi dan konsep misi interkultural di dalam konteks Tionghoa Indonesia. Saya pakai pendekatan AI, bukan artificial intelligence, tapi appreciative inquiry. Ada empat bagian untuk melakukan ini, yaitu discovery, dream, design, destiny. Mestinya metodologi ini adalah dipakai untuk pengembangan usaha, tetapi saya coba dialog, pakai cara ini untuk mendialogkan antara kuansi dan konsep doksologi yang nanti menjadi cara untuk bagaimana mengkonstruksi misi di konteks Tionghoa Indonesia. Nah, saya temukan ternyata nilai-nilai dari kuansi itu kalau di discovery itu tadi kita lihat ada nilai-nilainya, yaitu aspek relasional. Aspek relasi, ada kasih, ada kebaikan, ada keadilan. Itu yang kita temukan, ada cukup banyak, tetapi itu yang kita lihat di sana. Nah, kalau kita lihat dari situ muncul mimpi apa sih? Oh, mimpinya kepengen ada harmoni yang dibangun oleh komunitas kuansi ini dan juga damai. Dan kalau kita lihat desainnya bagaimana? Harus ada trust dan mutualistik. Nah, destininya apa? Dignitas seseorang, muka seseorang atau harkat atau rasa seseorang Miense itu dibangun. Bagaimana? Adakah itu di dimensi teologi? Yes, di dalam konsep doxology yang diusung oleh Rogeman dan juga Stephen Plass, kedua teologi Jerman ini, dalam teologi interkultural mereka mengusulkan bahwa sekarang ini perlu kita melihat ada teologi doxologi. Apa-apa yang kita lakukan ini dengan satu mindset bahwa semua untuk kemuliaan nama Tuhan, atau berangkat dari kemuliaan Allah yang dia nyatakan di dalam Kristus melalui kita, dan dengan attitude itu kita hidup dan membangun teologi kita. Nah, kalau kita lihat discovery bahwa Allah itu adalah kasih, dia adalah Allah yang baik, dia adalah Allah yang setia, dan seterusnya. Kita bermimpi bahwa Allah itu menyatakan damai dan
keharmonisannya bagi manusia, dan aspek mutualitasnya adalah kita lihat bagaimana Kristus mengasihi kita, kita mengasihi Kristus, kita mengasihi sesama, dan bagaimana satu komunitas juga saling mengasihi sebagai komunitas sanctorum itu tadi. Dan akhirnya kita lihat kemuliaan atau doksologi, pujian, hadirat Allah itu dirasakan baik sekarang ini di bumi ini, di tengah komunitas kita, di tengah keluarga, di tengah lingkungan kantor kita, umpamanya gitu. Di tengah kita sedang bersirkel ria ini, belajar bersama-sama kelas keempat ini, umpamanya gitu. Kita rasakan the presence of God, ada relasi virtual, seperti itu umpamanya. Itu semuanya kita bawa untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, seperti itu gestur saya. Tapi ini berangkat dari kondisi Kwansi dan Tionghoa Indonesia. Teman-teman bisa catat judulnya ini dan bisa nanti cari artikel, baca lebih lanjut. Bisa diakses dengan free di situ. Dan kalau bisa juga di komen serta diberikan masukan lagi sehingga tulisan ini lebih berkembang lagi ke depan. Yang kedua, ini coba melakukan studi biblika. Saya pada waktu ceritanya di semester yang lalu, ya kebetulan pas lagi riset di Eropa, ada tugas. Saya mendisiplinkan diri belajar seluruh kitab, baca semua kitab Lukas. Saya baca balik-balik selama 6 bulan itu dari pasal pertama sampai akhir dari kitab Lukas pasal 24. Nah, di pasal 7 ini langsung sesuatu berbicara kepada saya, bagaimana perwira Kapernaum ini, saya coba teropong dari kacamata Kwansi, itu ada aspek kwansionalnya. Dia seorang non-Yahudi berelasi dengan para pemimpin Yahudi pada saat itu, dan seterusnya cerita itu kita dengar dan kita lihat, dan cerita ini juga ada di versi Matius, tetapi beda versi Matius dengan Lukas. Di versi Matius itu perwira Kapernaum itu berjumpa langsung dengan Yesus ketika mohon supaya hambanya yang sakit, hambanya si perwira ini disembuhkan. Tetapi dalam versi Lukas kita lihat melalui perantara. Dia mendengar, kita lihat dalam flow relasinya ya, yang di tengah ini, teman-teman, Yesus datang ke Kapernaum terus ketemu dengan orang banyak. Nah, ketika dia berkerumun orang banyak masuk ke Kapernaum, kedengaran oleh perwira. Perwira ini sedang bergumul karena hambanya yang setia, yang paling dia suka, gitu sakit. Dia tahu, dia pernah dengar cerita perwira ini, Yesus itu bisa menyembuhkan orang. Tetapi dia, dalam versi Lukas, tidak mempunyai relasi atau akses langsung terhadap Yesus. Nah, sebelum itu, si perwira ini menolong, di dalam narasi itu kita lihat, menolong komunitas Yahudi yang ada di Kapernaum, dan itu berelasi dengan bangsa Yahudi. Ini dia sudah lintas, karena dia kan perwira orang Romawi, udah lintas bangsa, udah lintas, ya. Tapi kita lihat relasinya menarik. Dan dia memohon kepada pemimpin Yahudi di situ, dan pemimpin Yahudi itu yang menyampaikan kepada Yesus. Jadi relasinya itu indirect. Ya, ini saya lihat begitu. Nah, Yesus merespons, dia datang ke rumah perwira itu di dalam percakapan dia bilang lanjut. Dia tidak ketemu juga langsung dengan perwira itu, tapi sahabat-sahabat baiknya dari perwira ini yang menyambut Yesus, dan si perwira ini bilang sama sahabatnya, aku nggak layak. Ini model relasinya yang sangat bukan menolak, tetapi sangat rendah hati. Tetapi katakan saja, karena aku punya bawahan, sebab bawahan itu akan taat. Seperti itu juga penyakitnya akan sembuh, dan seterusnya kita lihat ini. Ada prinsip, jadi relasi itu berjejaring, ada networking, ada quan, ada C itu networking. Kita lihat, saya lihat ada di situ. Dan relasi antara pejabat negara, penguasa negara Roma pada saat itu dengan rakyat, tetapi juga dengan pemimpin komunitas rakyat di situ, dan juga memperhatikan kelompok masyarakat kecil, yaitu pembantu di sini. Dan juga ada teman-teman sahabatnya, jadi sangat berjejaring. Kalau saya lihat tipe ini sebenarnya ada juga ketika orang Tionghoa di Indonesia berjejaring. Ada yang berelasi langsung dengan para penguasa, entah itu Orde Lama, Orde Baru pada masanya. Bahkan sampai hari ini juga ada beberapa kalangan pengusaha Tionghoa berelasi dengan pejabat. Tetapi ada yang direct, ada yang indirect. Ada yang melalui perantara siapa, gitu berelasinya. Dan kita melihat ketika relasi ini terjadi di kacamata pemerintah, ini mungkin orang Tionghoa yang dulu, kacamata yang lama, pemerintah sebagai pusat itu melihat orang Tionghoa sebagai orang asing. Jadi perlakuan-perlakuan mereka selalu mengendalikan, seperti dalam konteks Indonesia. Bahkan orang Tionghoa yang lahir di Indonesia sendiri mengidentifikasikan diri sebagai orang Indonesia, bukan orang Tiongkok lagi, orang Indonesia sendiri.
tapi masih ada kesenjangan-kesenjangan itu. Yaitu kita lihat ada ketegangan itu. Nah, namun demikian kita lihat bahwa orang Tionghoa maupun yang non Tionghoa juga memperhatikan rakyat kecil, entah itu sebagai CSR dan seterusnya. Itu adalah dialog-dialog begitu. Nah, khusus dalam komunitas gereja, konteks sakit penyakit ini mengingatkan kita kalau teman-teman nanti baca di artikel saya yang ini, Kwanzi dan Centurion ini adalah bacaan awal untuk apa namanya teologi interkultural untuk baca Alkitab. Saya nggak tahu, semoga teman-teman bisa dapat artikel penuhnya karena itu baru bisa diakses abstraknya. Bahwa GKMI, Gereja Kristen Muria, memiliki cerita yang mirip dengan ini. Bagaimana si sakit akhirnya menjadi seseorang yang percaya kepada Yesus dan akhirnya menjadi tokoh gereja. Memang di dalam cerita ini kita lihat tidak persis terjadi konstelasinya, tetapi dari si sakit ini di dalam Lukas tidak dijelaskan dia langsung menjadi seorang yang percaya kepada Yesus. Si sakit ini mengalami mujizat Yesus, namun yang dipuji imannya yang lebih besar dari kelompok Yahudi adalah imannya si Centurion ini. Itu. Nah, kita lihat ada aspek relasi, ada aspek iman, dan juga ada aspek pujian dan seterusnya. Itu terjadi di sini. Itu yang saya lihat. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman juga pernah membaca teks ini dari perspektif yang lain, tetapi saya mencoba membaca teks ini dari aspek itu. Nah, itu cara salah satu teologi Kwanzi bisa dibangun. Nah, berikutnya yang sedang dikerjakan adalah saya mencoba melihat 3 komunitas Tionghoa Kristen di Indonesia, yaitu dari kalangan GKT, GKKB. GKT itu Gereja Kristus Tuhan, sinode di mana kami bernaung sekarang, dan sekolah ini dinaungi di SDT Aletheia. Yang belum bisa juga nanti berkenalan lebih jauh dengan kami, dan kami akan senang dan terbuka. Kemudian dari GKKB, di Gereja Kristen Kalimantan Barat, beberapa di antara peserta di sini mungkin ada yang dari sana atau ada yang kenal dengan itu. Dan yang berikutnya adalah Gereja Kristen Indonesia Netherlands, ini yang di Belanda. Nah, itu aliran teologinya kita lihat GKT itu Reform, Calvinis, ya Dutch Calvinis, jadi Calvinis Reform Belanda. Yang GKKB itu Injili, walaupun juga engage dengan Reform beberapa dalam teologinya. Nah, yang menarik itu yang di Gereja Kristen Indonesia Netherlands, ketika saya 6 bulan di semester lalu meneliti komunitas ini. Cukup banyak, ada 1.000 lebih orang-orang percaya yang ada di sana. Mereka yang dari Indonesia juga sudah berketurunan beberapa di situ. Reform asalnya karena seperti GKI yang di Indonesia. Nah, menariknya karena sesama baik GKT maupun GKI Indonesia itu zaman dulu sebelum Indonesia merdeka itu Chunghua Jitu Jiahui, gereja atau kumpulan masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia, yang asalnya dulu dari Tiongkok, kemudian juga menjadi Chunghua Jitu Jiahui yang ada di GKT dan GKI. Nah, ini kelompok GKI yang hijrah tahun 70, karena peristiwa tahun 70 itu membuat mereka banyak yang pindah ke Belanda. Yang sejak dulu memang mereka dah link dengan sekolah dan juga dengan perusahaan Belanda, generasi-generasi awal itu pindah sana. Nah, sama seperti GKI, mereka menghayati, merayakan iman asal teologi Reform tetapi dengan kehidupan ekumenis. Nah, saya coba lihat sikap teologis dari GKT ketika bersinggungan dengan Belanda suatu masa, itu dia mengadopsi konsep-konsep teologi Reform. Salah satu dokumen yang diterima di sinode kami itu adalah Belgic Confession dan Catechismus Heidelberg. Nah, itu dikoleksi sedemikian rupa. Menariknya di sini, teman-teman, belum terjadi proses studi awal bagaimana interrelasi antara komunitas Tionghoa GKT pada masa itu dengan teologi yang diformula di Reform, Calvinis, Dutch Reform, tetapi mereka adopt begitu, mereka terima. Nah, itu yang bahasa saya sebutkan di sini. Mungkin saya lagi cari istilah yang tepat, tapi ini untuk sementara saya pakai kolektif. Jadi mengoleksi dokumen-dokumen teologi Reform, Dutch Reform. Nah, itu dijadikan standar. Jadi itu menjadi standar dogma, standar di GKT. Ini makanya saya sebut dengan dogmatik. Disinilah sikap teologi Reform, teologi GKT, sikap teologisnya. Jadi mengoleksi dokumen-dokumen ini, bahkan cara berteologi, cara menafsirkan Alkitab harus sesuai dengan standar itu. Nah, teman-teman di GKKB dari penelitian yang saya sempat temukan, melihat
mereka mendeklarasikan diri sebagai gereja Tionghoa di Kalimantan. Kalau yang di sini mereka mendeklarasikan diri sebagai komunitas Kristen Tionghoa, itu GKT. Kalau GKKB adalah komunitas Tionghoa yang Kristen. Jadi yang satu Kristen Tionghoa, yang satu Tionghoa Kristen. Nah, bagaimana relasinya dengan budaya? Dia selektif. Kalau budaya-budaya Tionghoa itu yang tidak bertentangan dengan pengajaran Alkitab, langsung diterima. Nah, ini dalam satu penelitian yang saya temukan di terhadap gereja GKKB, Gereja Kristen Kalimantan Barat. Tetapi kalau ada ada budaya atau nilai budaya Tionghoa yang bertentangan dengan pengajaran Kristen, itu harus jadi diproselitisasikan seperti itu. Baru nanti dia bisa diterima. Nah, ini yang saya sebut dengan istilah selektif. Jadi beberapa dilihat dulu nih. Kalau yang cocok langsung diterima sesuai dengan budaya kita Huaren begitu. Kalau yang enggak dikristenisasikan dulu. Nah, ini bahasa, kalau kita ingat dulu bahasa Nibur itu adalah transformatif, jadi transformasiin dulu gitu. Nah, yang menarik itu di GKIN, Gereja Kristen Indonesia Nederland. Itu inklusif dan ekspresif. Jadi menerima. Sekarang mereka sudah terasimilasi dengan asal Tionghoa, kemudian negara Indonesia, Tionghoa Indonesia, dan budaya Belanda, budaya Barat. Lebih banyak Baratnya sekarang, generasi yang kedua dan yang ketiga. Tionghoanya hilang yang di komunitas GKIN ini. Tapi saya tetap optimis mengatakan bahwa ini masih ada aspek historis mereka dengan Tionghoa Indonesia. Ya. Dan mereka menerima. Jadi dari golongan manapun, yang saya katakan inklusif ini adalah di GKIN itu ya ada teman-teman dari Minahasa, dari Ambon, kemudian dari suku yang lain selain memang kelompok Tionghoa Indonesia yang tadi. Dan mereka mengidentifikasikan kelompok orang Kristen Indonesia lebih dominan. Ketionghoannya hilang. Nah, bagaimana dengan Kwansi? Komunitas Tionghoa Kristen Indonesia, baik di GKT, GKKB, dan GKIN, belum memperhitungkan Kwansi. Nilai Kwansi ini dalam proses mereka berteologi. Tidak memperhitungkan itu. Dan teologi interkultural juga belum mereka pahami dengan baik. Ya, prinsip-prinsip tersebut ya tidak bisa diterapkan di dalam komunitas ini pada sampai hari ini. Nah, ini menjadi upaya untuk suatu kajian ke depan. GKT dan GKKB, kedua gereja ini, menampilkan sikap teologis non-formal dalam menerapkan nilai-nilai Kwansi. Kemudian GKT itu mengidentifikasikan diri Kristen Tionghoa, kalau GKKB Tionghoa Kristen, tahu itu Kwansi. Mereka pakai itu untuk kehidupan dagang, untuk mungkin di dalam keluarga pasti, tetapi itu jauh dari cara mereka mengengage nilai-nilai Kwansi untuk berteologi. Seperti yang saya sebutkan tadi, salah satunya mengoleksi dokumen itu terpisah dari bagaimana mereka memahami, menyadari, dan melibatkan ketionghoaan Indonesia mereka untuk berteologi di situ, jauh dari itu. Dan ada jarak antara teologi yang dianut dengan budaya Tionghoa. Jadi kita harus memasang jarak nih, yaitu sikap dari kedua itu. GKIN itu tidak menampilkan budaya Tionghoa. Mereka suka menonjolkan lebih baik kami Indonesia. Nah, lalu hilang sama sekali, sayang saya. Ketionghoaan hilang. Padahal istilah zaman Belanda dulu ya, Indisch Chinese itu masih lekat ketika orang Belanda menyebut kelompok komunitas Tionghoa Indonesia Indisch Chinese, itu berarti orang Tionghoa Indonesia. Nah, itu masih ada. Nah, tetapi saya temukan ketika berinteraksi dengan komunitas ini, di dalam keluarga mereka nilai-nilai ketionghoaan itu bagaimana anak tetap menghormati orang tua. Mereka katakan, Pak Linus, walaupun kami sudah di Eropa dan memang budayanya sangat lulu-bebe banget, tetapi kami mau anak-anak kami, cucu-cucu kami, ada yang udah nikah dengan orang di sana. Kami mau budaya kita timur, budaya kita, orang tua kita dulu Tionghoa, tetap ada. Orang tua tetap dihormati dan seterusnya. Itu masih ada. Tapi sekali lagi, sama-sama, itu jauh dari proses berteologi mereka. Nah, untuk ketiga komunitas ini menampilkan pengaruh teologi dan budaya Barat sangat kuat sekali. Teologi GKB itu kan pengaruh dari WMF dan seterusnya evangelikal. Nilai-nilai Kwansi di antara semuanya itu potensial. Mengapa saya sebut potensial? Karena ada di kehidupan sehari-hari tetapi tidak hadir di dalam proses berteologi. Nah, sehingga saya mengusulkan kalau membangun teologi interkultural Kwansi, maka perlu memperhatikan nilai Kwansi
dan nilai dari teologi interkultural. Di antara segitu banyak saya melihat ada 3 yang dominan, yaitu mutual, aspek ketersalingan. Yang ketiga inklusif, kedua inklusif, yang ketiga eksponensial. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kuansi itu berpengaruh secara signifikan bagi perkembangan teologi dalam komunitas Tionghoa. Ini yang kita mau wujudkan. Proses berteologi interkultural pada konteks Tionghoa Kristen Indonesia itu menjadikan kuansi, itu bukan hanya budaya, tetapi kuansi itu bagian dari teologi. Tidak dipisahkan, apalagi sekarang hanya menjadi potensial, tetapi menjadi bagian dari teologi. Dan teologi, bagian teologi yang mana? Yaitu teologi yang mengutamakan atau sangat memperhitungkan aspek ini. Nilai dari kedua itu, nilai dari teologi seperti tadi itu teologi perikoresis, teologi inkarnasius, teologi juga Communis Sanctorum, dengan nilai-nilai kuansi itu menjadi blend di situ, yaitu mutual, inklusif, dan eksponensial. Itu menjadi satu dimensi yang penting dalam perkembangan teologi Indonesia. Nah, kuansi menekankan aspek mutualistik, yaitu bagaimana antar subjek dalam budaya Tionghoa ya mempengaruhi perkembangan teologi. Kita bisa lihat di sana. Dan aspek inklusif, keduanya saling merangkul, saling menerima, saling mengoreksi antara budaya dan juga teologi, sehingga itu tumbuh satu yang bersama. Nah, saya taruh kata eksponensial di situ gimana? Karena eksponensial itu sebenarnya dalam dunia bisnis itu lebih ke arah yang profit bermultiple begitu. Karena saya memakai natur atau gestur dari komunitas Tionghoa Indonesia itu kan para pelaku usaha. Mereka tinggal di daerah komersil, maka ketika mereka juga mengkonstruk teologi, itu juga harusnya membawa benefit. Nah, aspek eksponensial yang saya maksudkan di sini minimal ada 2. Pertama, teologi itu berkembang, konsepnya berkembang. Yang kedua, dalam aspek misional itu strategi-strategi ini membawa dampak untuk perkembangan pertumbuhan bagi gereja di Indonesia. Saya pikir sejauh itu yang saya bisa sampaikan terlebih dahulu. Saya kembalikan dulu.